Tapi kan pertanyaannya adalah kepada siapa kita berbicara. Dan kadang kita harus jadinya mikirnya itu harus nge-reform kita mau ngejelasin yang bagian apa gitu. Makanya orang kan selalu bilang tuh kayak orang tuh belum pinter banget kalau misalkan belum bisa menjelaskan apa yang dia tahu dengan cara yang layman's term possible gitu. Yes, I agree. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para drama raman sekalian. Selamat datang kembali ke podcast kita di AUNL PH Drama Rama-Rama bersama saya Irnasya, Ines, Nasya, whatever, the AU half of the duo, dan teman saya Wika, the NL half of this duo. Jadi hari ini kita tuh mau kayak expand further dari yang kemarin kita ngomongin tentang kehidupan kita sehari-hari soal menjadi mahasiswa PhD single itu kayak gimana. Dan salah satunya itu kita ngomongin ada kayak sumpah PhD itu banyak banget sindrom-sindromnya guys gitu. Nah, terus abis itu aku sama Wika juga mikir nih kayak oh iya ya, kayak off the record kita ngobrol lagi gitu kayak oh iya ya sumpah kayak banyak banget nih sindrom-sindrom PhD kayak di tengah hidup, di ekspektasi diri sendiri, ekspektasi supervisor, ekspektasi semua orang yang mengetahui kayak akademia tuh A, B, C, D, E, F, G, dan abis itu tuh kita masuk ke sana sebagai mahasiswa PhD tuh common problemnya itu adalah rasa tidak belong gitu. Kayak we don't belong here, kayak lagunya Creep Radiohead yang I don't belong here. Itu tuh ada banget gitu loh drama raman. Dan kayak apa ya, nggak cuma first year sih sebenarnya, tapi paling parah itu ada di first year. Nah, kalau dari research terkait gitu ya, kayak nggak cuma soal PhD aja sih, cuman more on kayak rasa tidak belong pada umumnya, itu tuh kayak banyak banget yang sering terdengar adalah imposter syndrome. Terus yang kayak emot bintang-bintang itu yang kayak imposter syndrome bintang-bintang. Terus kayak ternyata ada juga yang baru lagi namanya tuh kayak duck syndrome yang dipopulerkan oleh kementerian apa, Wik? Oleh Stanford University. Oh ya, Stanford University kok kementerian. Tapi Ya bener sih, jadi itu Allah. baru lihatnya di Kemendikbud kemarin. Jadi Kemendikbud ada ngasih post itu gitu guys, bagus sih. Iya, jadi Di-acknowledge lah. acknowledge kalau ini ada gitu ya. Oke, so kenapa nih kita sebagai PhD students itu kayak ter-attack gitu kan dengan sindrom-sindrom ini gitu. Kayak kenapa gitu. Nah, sebenarnya sih kalau ditanya kayak kenapa, of course aku dan Wika tidak bisa mewakili semua orang ya, kayak disclaimer dulu. Tapi kalau from what we understand it, kayak PhD is the highest education a human can get. Other than that tuh kayak experience, which is a whole different kind of uh, education kan. Tapi PhD is the highest education yang di acknowledge that you can get. Sehingga ada nagging feeling kayak kita tuh harusnya tahu banyak gitu loh. Dan ini sering banget menjadi kayak apa ya? Ini tuh berhubungan juga sama manusia yang kalau ditanya, oh di ini apa antropolog developmental science, coba jelasin tentang field lo dalam waktu 3 menit, terus ngeblank gitu. Itu Padahal adalah kita saya di episode pertama. Suruh ngejelasin sama Ines. Studinya apa? Ngeblank guys. Apa? dan Saya studi apa? ya but that's something gitu, dan itu kan progressively makin parah gitu loh setelah baru kayak makin baca makin nggak tahu apa-apa kan. Jadi pada saat kayak apa kayak we're supposed to know a lot karena kita sedang mengenyam the highest education you can get. Padahal PhD is not like a coursework master atau undergrad yang kita beneran di gazillion knowledge gitu. PhD we're researching and we're working gitu. Terus abis itu kayak tapi kita at the same time juga sedang mendapatkan the highest education you can get, sehingga ini jadi kayak paradok gitu loh. Kayak kita harusnya kita tahu banyak tapi kita baca banyak supaya kita tahu banyak, tapi makin banyak kita baca makin kita berasa nggak tahu apa-apa gitu. Dan ini ada hubungannya sama Dunning-Kruger effect. Nah, kayak kemarin kayaknya kita udah bahas juga Dunning-Kruger effect, but this time drama raman
we are better prepared. Dunning-Kruger itu apa? Tapi kayak kemarin tuh aku sama Wika, we know about Dunning-Kruger, of course, kayak sering terjadi di kota-kota besar gitu kan. Tapi sekarang kita udah tahu nih, kalau di Dunning-Kruger itu ada Y axis and X axis nih. X axis itu adalah competence. Jadi kompetensi kita melakukan sesuatu. Terus yang Y axis itu adalah confidence. Sehingga kayak jadi kita mulai dari nol nih, nggak tahu apa-apa plus nggak confident gitu. Terus makin menggeser ke kanan, kita makin tahu apa-apa, makin tahu apa-apa, kayak master kayak gitu ya. Terus baru di atasnya kayak confident, nggak kayak confident dikit, confident banget kayak gitu. Itu adalah XY axis dari Dunning-Kruger. Nah, Dunning-Kruger itu sendiri adalah kayak we're supposed to know a lot nih. Tapi kayak kompetensi kita harusnya di kanan. Tapi confidence kita tuh belum sampai situ gitu. Sehingga itulah yang membuat kayak imposter syndrome, duck syndrome ini tuh keluar. Jadi itulah kenapa. Karena ada gap di antara kompetensi kita saat ini dan confidence kita seharusnya di level ini. Jadi kayak dan ini sering banget disebut di kota-kota besar gitu loh. Kayak di Monash Week kayak literally ini tuh sering banget diomongin kayak kalian tuh high achiever, kalian tuh kayak you're here, kayak nggak ada orang waras yang melakukan PhD tanpa kayak ya at least pengen, paham nggak sih? Kayak karena nggak ada yang nyuruh lo PhD, nggak ada kayak gitu. Sehingga kayak dengan fakta kalian ada di sini aja, you guys should have some confidence kalau kalian tuh punya kompetensinya. Because almost all legit university ya, PhD programnya tuh kayak kompetitif, most likely kayak kompetitif gitu, sehingga kayak orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang dipercaya oleh universitasnya bahwa mereka bisa menjadi seorang PhD student kayak gitu loh. Dan sehingga kayak the competence and confidence ini menjadi suatu penting, jadi kayak suatu hal banget gitu loh. Kayak gimana nih lo udah expect menjadi sesuatu nih kayak PhD students gitu ya, which lo berarti part of a small people yang menjadi expert di bidang itu. Tapi lo nggak confident karena lo kayak gimana ya, Wik? How do you explain this phenomenon? Sehingga kayak ada paradoks antara harusnya kita tahu banyak dengan fakta kalau kita nggak tahu banyak, dan fakta yang sebenarnya kalau kita sebenarnya tahu-tahu aja gitu. Ada dissonance gitu loh di situ. Sebenarnya ini kalau aku secara personal sering ngalamin hal kayak gini sih. Jadi misalkan disuruh ngejelasin, uh, tapi kita tuh jadinya seakan-akan nggak tahu karena kita nggak tahu harus ngejelasin dari mana sampai mana. Kayak sebenarnya kita bisa nih ngejawab, gampang banget ngejawabnya. Kalau misalnya kita ngejawabnya dengan jawaban yang kita default. Paham nggak? Jadi kayak misalkan nih lo nanya ke gue, Wik, sedimentasi itu apa sih gitu. Ya gue sebenarnya punya jawaban yang kayak bisa punya jawaban yang sesuai dengan keahlian gue gitu. Kayak gue bisa ngejelasin kayak api itu tuh apa, kenapa gravitasi bisa narik kotoran itu. Kita ngeliatnya dari skala apa. Tapi kan kita nggak mungkin ngejelasin itu kan ke orang yang mungkin nanya cuma basa-basi mungkin. Terus kayak apa namanya? Jadi justru karena kita tahu banyak, kita tahu beragam perspektif, kita bisa jawab itu. Karena kita bisa kasih tahu enlightenment-nya begini loh, kenapa itu terjadi gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah kepada siapa kita berbicara. Kadang-kadang kita harus jadinya mikirnya itu harus nge-reform, kita mau ngejelasin yang bagian apa gitu. Makanya orang kan selalu bilang tuh kayak orang tuh belum pinter banget kalau misalkan belum bisa menjelaskan apa yang dia tahu dengan cara yang se-layman's term possible gitu. Yes, Nah, I agree. Dan menurut gue itu untuk yang untuk yang tidak bisa menjawab ya. Tapi kalau misalkan masalah yang tidak confidence, itu menurut gue juga ada fakta bahwa karena kita nggak tahu, kita tahu berapa banyak dari field itu. Sehingga takutnya kalau kita ngasih jawaban, sebenarnya ada perspektif lain atau dimensi lain yang seharusnya bisa lebih tepat untuk menjawab itu gitu.
Iya, gitu. itu Jadi the iya burden banget. of responsibility-nya gitu. Iya. Nah, itu dia. Menurutku sih part of kayak menjadi PhD student. Jadi PhD is different than kayak bachelor's and master's. Kalau menurutku adalah karena orang umur 70 tahun PhD itu setara sama gue yang baru umur 26. Kayak setara sama Wika yang umur 25, setara sama anak jenius dari kayak Jember yang sedang melakukan pendidikan PhD tak di umur 18 gitu. Kayak kita semua setara, semua sama-sama PhD students gitu loh. Dan kayak apa ya, because we are expected, kayak PhD students are treated like an adult, gimana ya, bukan an adult tapi kayak kita researcher gitu loh, sehingga we are supposed to maintain our composure gitu kan, kayak ya walaupun kayak misalnya nih aku baru merasakan apa yang Wika omongin tadi, kayak Nes, internet tuh apa sih? You want the Menurut you IT di tahun answer or the 2018 correct tahun answer? menurut you di tahun 2016 kian di bukunya Google versi internet bla 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 bla, kayak gitu. Padahal sebenarnya kan kayak oh internet interconnected network, orang itu udah jawaban enough kayak gitu kan. Nah, tapi kayak as a PhD student kita tuh sering kali we are able to maintain our composure even tuh kita sedang kayak turmoil di kepala gitu loh. Kayak misalnya nih dalam keadaan tadi nih, kayak misalnya Wika nanya kayak, Nes, internet tuh apa sih gitu. Terus gue cuman kayak, apa ya Wik? Apa ya kayak gitu. Terus abis itu orang misunderstood, nggak bisa jawab gitu. Padahal kayak bukan kayak gitu gitu kan. But most of people I see kita tuh oke aja. Gimana sih? Oke aja. Bener-bener kayak gimana riset lo? Iya, eh, dying. Kayak kayak gitu. Bahkan kemarin gue kelas nih, ini lucu banget. Gue kelas nih. Terus lagi ngomongin topik-topik apa sih yang sensitif untuk diomongin sehingga sebaiknya dihindari kayak gitu kan. Terus abis itu kayak dalam konteks PhD student, jangan pernah tanya researchnya udah progres sampai mana. Karena itu sensitif banget bagi semua mahasiswa PhD yang pernah ada di bumi ini gitu kan. Dan kayak kalau lo ditanya sama temen lo, biasanya tuh itu untuk commiserating misery bersama kan. Kayak ya gue juga gak tahu apa-apa kan kayak gitu. Tapi itu akan sakit banget kalau dilihat dari orang di luar akademia. Kayak gitu. Karena most PhD students, because we're adults, jadi kayak lonely and misunderstood most of the time karena ada berbagai faktor. Satu, high achieving nature of most PhD students. Terus nomor dua adalah kayak ekspektasi terhadap PhD student. Kayak ya harusnya lo tahu banyak kan. Terus ya harusnya lo kalem kan lo peneliti, kan lo researcher, kan lo akademia, harusnya kan lo A, B, C, D, E, F, G, jadi kayak stereotyping of our job and industry. Kayak misalnya kan kalau consulting mereka punya stereotype mereka sendiri gitu kan, kayak overwork, dying, kayak uh, And capitalistic. kapitalistik, terus hedon, kayak ya udah itu adalah uh, stereotypingnya para konsultan. Nah, kalau stereotipik halnya kita para akademia itu adalah ya kayak Wika bilang tadi, orang akademis itu tidak pergi ke grocery store untuk beli makanan gitu loh. Kita ada di live and breathe di kampus, hanya minum kopi dan Red Bull. Kayak it's a thing gitu. Sehingga ini menjadi kayak it causes a lot of misunderstanding di akademia and juga loneliness di mana kayak susah untuk cerita karena kalau dia ada di luar akademia most likely dia nggak ngerti apa yang sedang kita sebagai mahasiswa PhD itu merasakan kayak gitu. And itu adalah salah satu alasan kenapa kita membuat Instagram kayak podcast ini gitu loh. Karena kita pengen kayak ini lucu banget kok guys, kayak menghibur. Top tier drama live every day itu adalah PhD gitu loh. Tapi ya balik lagi kayak imposter syndrome is a thing. Coba cari aja di Google. APA is talking on so much about it. Dan kemudian dark syndrome juga bahkan like a new
thing entirely gitu. Oke, kita udah ngomong sekian menit gitu ya, tapi belum ngomong kan imposter syndrome itu apaan. Ini baru intro nih, bukan? Ya, baru-baru kayak bridging. Kencang banget sih bridging untuk mencapai kayak imposter syndrome itu apa sih gitu. Jadi, imposter syndrome itu sebenarnya adalah kayak mereka itu orang yang di struggle dengan perasaan tidak pantas dari apa achievement dan pendapat orang-orang ke mereka yang kayak sebenarnya sih iya-iya aja gitu. Balik lagi kayak aku pribadi tuh selalu menganggap aku tuh cuma nih Wika juga sering banget ya denger seekor Irnasya kayak seonggok Irnasya kayak Aduh. aku tuh sering banget mikir nggak tahu apa-apa gitu loh dalam kayak orang kalau lagi nanya kayak Mas coba kalau bisa cybercrime tuh apa sih terus aku kayak aku nggak tahu apa-apa lagi kayak aku penipu aku penipu nah itu penipu kan imposter gitu jadi kayak sering banget merasakan momen-momen di mana mau present terus abis itu wah ketahuan nih fix ketahuan nih fix ketahuan kalau gue sebenarnya bego tuh kayak itu adalah konsep banget itu jadi Ya. besar dan itu adalah imposter syndrome dan apa namanya dampaknya ke keseharian kita tuh kayak macam-macam sih menurutku per orang kayak gimana ya Wik kalau gue sih pribadi karena gue udah anxiety juga terus abis itu yang satu lagi juga kan Aduh. yang sering kita omongin di kota-kota besar gitu kayak sehingga tuh itu membuat lo jadi kayak kalau gue Lebih pribadi sampai self-aware. sakit loh lebih self aware tapi gue Hmm. sakit psikosomatik bener-bener kayak ini mau present besok gitu ya gue mau bimbingan besok gitu ya muntah-muntah dulu demam dulu sakit dulu kayak kejang-kejang dulu dan ini beneran sampai yang parah banget gitu loh drama-raman jadi aku sih pribadi imposter syndrome ini nih dampaknya ke keseharian aku tuh bener-bener kayak aku udah Masif ini ya. benar-benar Hmm. dan the most toxic part dari imposter syndrome ini buat aku adalah the inability untuk bahkan ngomong ke orang that I'm feeling it. Jadi kayak ini sekarang aku udah di tahap kayak villain era, bodoh amat. Kayak I will talk about my mental health wherever I want, with whomever I want, suka-suka aku. Kayak aku udah di tahap itu sekarang. Tapi dulu-dulu pas masih struggle-struggle ya dengan imposter syndrome, mikirnya tuh adalah harusnya gue bisa nggak ngomongin ini, harusnya gue bisa nggak ngomongin ini gitu loh. Tapi ya untuk pertanyaan kayak terus lo navigate around that feelingnya gimana Nes gitu. Kayak jujur gue nggak navigate sampai detik ini masih. It's drowning in an endless abyss gitu. Jujur aku masih drowning ya drama romance kalau misalnya drama romance yang mendengarkan udah ada di tahap sumpah gini caranya untuk navigate around imposter syndrome. Please tell me, jujur I am dying. Ini puasa nggak bisa minum Red Bull kan. Jadi kayak coba kalau gue pengen denger lo, Kim, how do you navigate around this imposter syndrome thing? Gimana ya, kalau imposter syndrome itu, kalau misalkan di gue, kalau misalkan lo kan tadi merasa lo tuh penipu ya, Nes ya. Kalau gue tuh merasa kayaknya gue kesini cuma out of luck deh. Kayak gue sebenarnya nggak deserve deh dapet di sini deh. Soalnya kayak kadang-kadang kan gue juga lagi ini kan Nes, gue lagi ada ngikutin pembimbing gue kan juga ada yang lagi S2 tapi jadi intern di proyek 2 gitu. Terus Hmm, gue diajakin kalau misalkan mereka ada meeting. Walaupun ended up terakhir-terakhirnya gue juga bantuin sih si anak masternya. Karena seru memang penelitian ada dan gue suka aja buat apa ya refreshing lah dari penelitian gue sendiri gitu. Nah terus tapi kayak gue nggak tahu apakah karena dia anak master atau emang eh, apa namanya researchnya spot on. Tapi kan sering kayak dipuji-puji gitu kan. Iya untuk anak master ini udah bagus banget. Kamu kalau misalkan ini jadi dua paper lagi kamu jadi PhD gitu. Terus gue kayak yang kayaknya dia lebih bagus deh jadi PhD daripada gue.
Terus Hah? kayak mungkin gue harusnya ngulang lagi kali ya S2-nya. Mungkin gue kemarin nggak cukup bagus Kenapa ya S2 kok kayaknya. nggak ngapa-ngapain? Kayak gitu. Pasti ada pemikiran kayak Iya, gitu gue kan. kepikiran kayak apa gue akhirnya masuk S3 ini karena lucky doang ya, karena kebetulan ada lowongannya, terus kebetulan gue dapet LPDP, padahal gue LPDP sempat ngulang anjir gara-gara gue sempat ditolak kan. Terus gue kayak gue sampai cerita, gue jarang banget nih cerita kayak ginian ke suami gue. Terus apa namanya, pas kemarin lagi ngerasa kayak gini, tapi akhirnya kayak randomly kayak ngomong kayak kayaknya aku eh, ini deh sebenarnya nggak bilang deh di sini, kayaknya aku di sini cuma karena laki deh. Terus dia sampai kayak yang bingung banget, terus dia kayak ya enggak lah. Terus kayak tapi ada sih jawaban dia yang gue suka banget kayak Apa tuh, apa tuh? kalau misalkan pun ternyata kamu dapat posisi ini karena luck, itu juga bukan hal yang buruk gitu. Karena mau Iya sih. gimana pun, you you by luck or by effort or malah malah kadang-kadang nggak ada kan yang kayak pure effort dan pure luck. Selalu kayak ada effort dan ada luck gitu di semua hal yang kita lakukan gitu. Iya. Ya bukan luck sih, mungkin kalau misalkan untuk di Muslim lebih kayak jalan dari Allah gitu ya. Cuma maksudnya kayak nggak nggak mungkin dua-duanya ini tuh pasti pasti selalu ada gitu. Dan Iya, they're gue not nggak percaya. exclusive of each other gitu Iya, kan. they're not exclusive to each other gitu. Terus kayak dia bilang ya, kalau misalkan pun ini, kalau misalkan pun kamu merasa eh kamu kurang effort kemarin dan ini pure luck, terus kenapa gitu? You still get the PhD position anyway. Iya, You still betul. it gitu. Dan kamu juga berjalaninnya tuh bukan yang kayak hehehe gitu loh, bukan yang kaleng-kaleng juga gitu, yang emang serius gitu. Jadi despite my feelings, I deserve to be here gitu. Dan itu sih kayak dia bilang, bukan dia bilang sih, tapi kayak lebih mengkonfirmasi eh, gua untuk bilang kayak eh, ya kalau misalkan kan kamu sendiri yang bilang jangan bandingin diri sendiri sama orang lain. Ya terus kayak iya sih betul. Soalnya Tapi itu susah semuanya nggak datangnya sih? susah banget karena sebenarnya itu memang ke trigger paling parahnya gara-gara si anak S2 si apa di apa datang di meetingnya anak S2 itu. Tapi sebenarnya itu kan kayak udah slowly gitu kan, kayak entah dari yang kayak yang tadi yang dari Dunning-Kruger effect di mana aku sudah sampai di titik yang jatuhnya banget itu, yang kayak karena aku makin tahu sehingga aku makin tidak tahu, Valley of tidak despair. confidence. Aku lagi di titik despair itu jadinya kayak kalau ada apa-apa yang aku nggak tahu, aku malah jadi makin stres. Terus menumpuk sampai ke titik yang anak S2 itu. Terus aku jadi kayak kayaknya ini aku beneran gak deserve dari sini. Kayaknya ini beneran luck deh. Tapi sekarang aku udah gak mikirin lagi ya karena itu dia bilang kayak kalaupun ini karena luck, ya emang kenapa gitu. Itu juga you still deserve it anyhow gitu. Iya sih, kayak sebenarnya tuh navigating around imposter syndrome. Ya, I couldn't say anything karena aku masih drowning ya, drama romance. Cuman kayak part of it adalah kalau kata temenku yang kayak, nih, Wika punya suaminya, aku punya temenku gitu kan. Jadi kalau kata temenku ini, which is dia sangat kayak shout out Sharon, love you baby. Nah jadi dia ini selalu bilang kayak kalau aku lagi kayak kali ini ketahuan nih kalau aku gitu kan. Nah terus abis itu dia tuh selalu bilang kayak ya udah challenge aja mau sampai mana, mau sampai mana lo bisa sampai ini sekarang lo udah mau S3 nih dikit lagi gitu kan. Kalau sampai di zaman S3 lo masih bisa nipu orang juga, good for you anjir, kayak lu emang berarti penipu handal gitu kayak Ulung banget. oh dia kan udah mau nomor itu bukan sindrom lagi lo real impostor kayak itu tuh kayak oh ya gitu kan kayak oke nih karena lu udah berhasil nih nipu kan kayak lu udah berhasil nipu nih panel S1 lo ketipu nih lo S1 nih kayak terus sekarang lo S2 nih terus lo ketipu lagi kan tuh panel-panel S2 itu nah sekarang lo S3 bisa kan nipu nih panel-panel S3 lo. Oke, itu navigating paham gak sih kayak out of the box banget kayak Iya, parah-parah. guys lah gitu Iya, lagi bener banget. Kayak kayak apa ya, di lo disuruh kayak ya udah tipu aja sampai lo akhirnya nggak ketahuan gitu kan. Terus kalau misalkan di gue kayak ya udah emang kalau misalkan lah kenapa gitu, kayak itu lucu banget iya lah, kayak bukan kayak
positivity yang kayak enggak kok kamu deserve, atau kayak lo kayak yang enggak kok kamu nggak nipu, tapi kayak yang ya emang kalau Kayak laki bener kalau lo kenapa, nipu, kalau ya udah kalau lo laki, berarti lo tuh emang kayak God's laki beloved banget. daughter, anjir kayak Heeh. iya kan. Bapak lo tuh disayang sama Allah, makanya lo seperti itu kayak gitu. Itu one way of navigating this Iya. entire thing, karena kayak this entire thing ini berat loh. Kayak Iya. hal-hal kecil yang kayak but it bothers you gitu, dan kemudian jadi kayak iya ya, kayak is it so, kayak lo berarti lo hoki banget sampai lo bisa sekolah 3 kali berturut-turut kayak S1 S2 S3, apa gak sih? Lo hoki Iya. banget nih, kayak Iya. lo kok bisa sehoki itu gitu kan. Faktor Aduh. X-nya apa nih di belakang kehokian lo gitu, sama kayak gue, kayak lo bisa nipu orang S1 S2 S3 kayak sampai nih kayak kayak supervisor gue dengan gue gitu kan, yang gue bilang kayak oh no mental health, kayak santai banget, very resilient, very independent researcher, which is true ya. Aku resilient dan It's very very true, independent guys. Hmm. researcher, tapi aku kayak dying, kayak ya udah mau sampai kapan gue bisa nipu. Itu adalah cara untuk navigating around imposter syndrome. Kian TED Irnasya mengenai imposter syndrome, kayak Drop the mic. harrowing, kayak langsung lo kalau mau dengerin ini dari gue bisa sampai seminggu. Oh, lagi tanya sama Wika, gue udah ngomongin ini hampir Iya guys, enam jadi bulan bukan, kayak bener banget drama-drama. Jadi bukan bukan kayak kalau misalkan ini bukan tipikal-tipikal kayak yang tadi kalau kita ngomongin terus bisa sampai 1 jam 2 jam, enggak, seminggu, gue masih ngomongin ini, seminggu. aku masih ngomongin ini dari minggu lalu. Wik, tau gak sih, bla 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 bla, itu sampai sekarang masih diomongin. Kayak kita udah pindah ke berbagai topik-topik yang lain, terus habis itu kayak tapi ya Wik, gue kepikiran nih, kayak masih gue ngomongin sampai detik ini, sumpah. Itu. Oke, oke, let's cut it here. Editor Irnasya, cut it here. Mari kita break. Kalau Duck Syndrome gimana? Jadi ya, kalau misalkan Duck Syndrome, ini aku bakal nge-quote 2 kali ya. Jadi yang pertama aku bakal quote bahasa Inggrisnya dari Stanford Uni, yang kedua aku bakal ngasih Asik, tau dalam bahasa asik, asik. Indonesia. Gila lo akademis banget, guys. Enggak sih, lebih tepatnya karena ini baru buat gue, nggak tahu ya lebih tepatnya bahwa Duck Syndrome ini kapan dia pertama di pinpoint atau kayak a thing. Tapi to be honest, this is new to me, dan I think ini broad banget scope-nya sehingga 2018, uh, guys. baru banget kan. Mm-mm. Tapi pokoknya ini broadnya besar banget sehingga nanti mungkin kita harus antara memang dia ngasih nama untuk sebuah fenomena sehingga broadnya scope-nya besar banget, atau dia sebenarnya punya scope. Nanti kita coba diskusi bareng-bareng. Tapi pokoknya gini, kalau misalkan bahasa Inggrisnya, Dark Syndrome is describing the situation of appearing calm and perfect on the surface, but struggling and working hard under the surface to meet the demands of life. Ina sudah ketawa-ketawa, guys. Oke. Kemudian, tapi disclaimer dari Stanford Uni-nya bahwa ini bukan sebuah mental health problem, tapi ini adalah, ini kalau misalkan ada ini indicating bisa ada mental health problem yang lain seperti depression or anxiety. Hmm. Hmm. Nah, terus for the purpose of promise, jadi intinya Dark Syndrome itu kita terlihat kalem, terlihat oke-oke aja, tapi sebenarnya layer di dalam kita itu entah inner battle atau sebenarnya sesuatu kondisi yang orang nggak bisa lihat, entah kayak di rumah atau kayak di kantor mungkin, atau yang memang lebih dekatnya adalah diri kita sendiri sih. Makanya tadi aku bilang inner battle kan gitu. Sebenarnya lagi ada sesuatu. Kalau bahasanya Irnasya lagi ada turmoil gitu. Nah, eh ini itu definisinya Dark Syndrome. Nah, Hmm. salah satu yang aku mau highlight itu adalah ini, kalian lihat Ines sudah ketawa-ketawa ngomongin tentang kayak I'm dying. Hahaha, gue udah lalalala gimana ini. Guys, itu ketika kejadiannya tuh tidak seperti itu ya. Kayak bahkan untuk
Untuk aku, kayak kalau kalian mikir, kalau misalkan ada nih di antara drama romance atau mungkin kalau yang ngelihat video ini terus ngelihat kayak terus ngomong kayak kok Ines ngebecandain sih sambil ketawa-tawa ngomong kayak gitu. No, she deserve all the all this uh, all this way she talk about it karena dia udah mengalaminya dan melewatinya sehingga dia bisa ngejadiin itu sebuah joke gitu. Dan apa namanya? Dan ini adalah caranya Ines untuk melakukan hal itu gitu, untuk kayak eh, untuk bisa get over it, walaupun sebenarnya ya aku tahu juga Ines mungkin masih ada yang seharus diluruskan atau harus ada yang di eh, apa namanya ya diurus lah istilahnya gitu, Ya, diluruskan dan diuruskan betul. dan diurusin. Nah, kalau misalnya yang paling common ini yang selalu semua orang tuh selalu bilang kayak setiap orang itu ada masalahnya masing-masing. Nah, basically itu dark Hmm. syndrome sih. Mm, mm, Karena mm, eh, ketika orang appear profesional, mereka melakukan apa yang merupakan tanggung jawab mereka, mereka productively ngerjain sesuatu, tapi sebenarnya mereka eh, punya sesuatu di pikirannya yang sebenarnya justru mengganggu mereka gitu. Makanya kita sering ngeliat orang-orang tuh yang kayak eh, orang-orang bisa nggak tahu bahwa kayak oh orang itu ternyata eh, ke psikiater ternyata padahal dia kayaknya nah gitu. Nah, mm. jadi secara umum Down syndrome ini sebenarnya di semua lini pekerjaan, di semua umur mungkin, tapi terutama yang 25 ke atas ya, yang memang baru menyentuh professional works gitu, yang kerja dan segala macam. Nah, tapi aku akan bahas spesifik di PhD. Nah, kalau misalkan yang scope yang PhD, sama yang tadi kayak Ines bilang, bahwa eh, orang ngelihat ke akademia, entah itu PhD, guru, dosen, itu punya sense of stereotyping. Kalau misalkan orang mungkin tier yang paling bawah dari stereotypingnya adalah you're supposed to know whatever it is that we are supposed to know. Kadang-kadang make sense, kadang-kadang nggak make sense. Kayak orang masuk masuk teknik masuk IT terus di rumah disuruh benerin blender belum tentu bisa. Teknik elektro aja suruh benerin blender belum tentu bisa. Mereka nggak ngomongin tentang itu. Anak SMK tuh mungkin bisa karena memang mereka hands on Skillnya di experience di situ. situ, Heeh. skillnya di situ gitu. Nah, tapi itu contoh-contoh stereotyping. Stereotyping tier kedua adalah eh karena kamu adalah pengajar. Ini yang kayak kemarin, aduh aku nyentuh nggak ya nggak deh. Pokoknya intinya pengajar itu seakan-akan harus ini nggak salah sih, harus berwibawa, harus punya karena mereka adalah contoh dari studentnya nanti gitu. Ya. Mereka Mm. adalah Role model. sosok role model, sosok gitu untuk anak-anak didiknya gitu. Baik itu yang kalau misalkan anak didik yang masih berkembang ya kayak SD, SMP, SMA atau yang sebenarnya udah yang adult seperti lagi di kuliah. Nah, tapi eh, ini benar. Nah, tapi kadang-kadang eh, standarnya itu nggak make sense. Ya. Sehingga seakan-akan dosen itu nggak boleh sibuk, nggak boleh kayak apalagi kan karena orang-orang jarang tahu ya bahwa sebenarnya guru dan dosen itu dan researcher juga sebenarnya kerjanya itu bisa jadi 24/7 apalagi di negara kayak Indonesia. Jadi seakan-akan merasa kayak emang dosen ngapain aja sih kok nggak bisa balas chat gue gitu. Nah ini juga bisa jadi entire debacle in on itself. Tapi intinya tier keduanya adalah eh, ada stereotyping terhadap guru dan dosen itu harus bersikap seperti apa. Nah dari kalau kita berangkat dari sini, akibatnya orang-orang yang jadi dosen dan jadi guru itu kadang-kadang nggak bisa channeling their emotion gitu. Karena mereka merasa bahkan ini kita nggak cuma ngomongin tentang orang luar circle-nya ya, bisa jadi inner circle-nya kayak entah adiknya, kakaknya, ibunya, bapaknya, suaminya, atau istrinya. Itu juga bisa menjadi di luar dari orang-orang yang bisa ngerti gitu dari hal ini. Kalau misalkan orang-orang yang tadi aku sebutin itu bukan akademia juga gitu. Ya. Karena
Ya Itu, tadi karena ngelihatnya lo cuma ngajar doang kok stres, lo cuman mm-mm. research doang kok stres gitu. Dan atau mikirin yang kayak kan kamu dosen atau guru sehingga harus composure-nya tinggi. Tadi kan ini udah sebutkan di awal bahwa people expect you to maintain a certain composure gitu. Nah, karena ini jadinya orang yang ada di akademia itu kalau misalnya apa ya, kalau misalnya ada masalah mental health itu orang-orang antara nggak tahu atau bingung kok bisa gitu karena orang mikirnya Ya, dia selama ini biasa aja, baik-baik aja, tapi ternyata di dalamnya ini ada sesuatu gitu. Makanya kalau misalkan akademia itu nge-skip nih kalau misalkan ada depression, anxiety, terus burnout, biasanya depression sama anxiety-nya dilompat karena depression sama anxiety-nya nggak kelihatan. Terus ya tiba-tiba langsung langsung, burnout, ya, langsung langsung kayak istilahnya kalau misalkan motor itu turun mesin langsung gitu, nggak kelihatan lagi dulu kayak karena diignore gitu karena mesinnya panas banget, itu nggak kelihatan, ngepul banget mesinnya nggak kelihatan, tiba-tiba langsung teng mati, nggak bisa bekerja sama sekali gitu mesinnya. Nah, seringnya akademi itu seperti itu. Nah, dark syndrome ini adalah sebuah sindrom yang dimana jadinya orang-orang akademia tadi nggak bisa reach out gitu karena mereka merasa I'm not supposed to feel like this. I'm supposed to be productive. I'm supposed to maintain my composure. I'm supposed to know a lot, or like I'm supposed to be able to deliver my class well gitu misalnya. Jadi itu Down syndrome itu itu seperti itu juga dan ini nggak dampak sih, Wik? keseharian. Kenapa? Ini juga kayak for us specifically dan para drama-ramans yang juga study abroad ya. Di Indonesia study abroad itu kan kayak on another level. It's a dream of another level gitu loh. Kayak sekolah di luar negeri dibayarin Hmm, gitu. Itu tuh hmm, kemudian menjadi kayak kayak surga banget ya hidup di luar negeri dibayarin gitu. Padahal kayak barusan baru mental breakdance gitu kan. Kayak barusan dying nih kayak supervisor muji-muji malah kena mental kayak yang kayak gitu-gitu. Kayak how am I supposed to reach out to my like circle yang enggak akademia? Maksudnya aku sama Wika hoki ya. Menurut aku pribadi, aku tuh hoki banget punya Wika yang literally seangkatan PhD, kayak seumuran dan kita kenal dan kita comfortable enough with each other untuk starting this podcast dan beyond that juga yang kayak tadi kayak Wika bilang kayak aku beneran abis mental breakdown sampai detik ini tuh masih berasa kayak efek-efek dari mental breakdown tersebut gitu dan aku nggak bisa ngomong sama siapa-siapa kecuali Wika karena Wika ngerti dan itu aku udah hoki banget karena aku tahu begitu banyak orang kayak aku yang mental breakdown di tengah PhD-nya dan gak bisa ngomong sama siapa-siapa yang ngertiin mereka mungkin mereka bisa ngerti mungkin mereka bisa ngomong nih sama sama orang gitu ya misalnya kayak istrinya, suaminya, atau bapaknya, ibunya, ya orang tuanya, kakaknya, adiknya, terserah gitu ya. Kayak, oh my God, dia PhD, bla 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 bla. But they will not get it gitu loh. yeah. Ngomong atau kayak cerita ke orang itu one thing, Hmm, but to get a proper response itu juga another thing. ya, I agree. Karena kadang tuh kita kayak gimana ya? Aku tuh selalu sedih. Apalagi aku mau Wika sama gitu loh di keluarga kita adalah yang pertama untuk PhD gitu kan. Hmm. Sehingga itu menjadi kayak pep up gitu kayak banyak miskom yang terjadi antara aku dan orang-orang terdekat yang pengen aku ceritain yang enggak akademia juga gitu loh. Yang paling sakit hati banget buat aku adalah kalau tuh orang so tahu gitu loh. Kayak iya elah, iya elah gitu doang terus aku cuman kayak Enggak. iya iya Mm-mm. oke deh emang gitu doang. Karena aku juga nggak bisa jelasin. Gitu gak sih, Wik? Misalnya gue cerita Ya, ya, tentang ya, kayak ya, apa ya. kayak iya kata dosen gue kurang akademis gue sebagai akademis kayak aduh kurang akademis apa lagi cowok kan kayak gitu kan cuman abis itu gue ceritanya sama orang yang gak akademia dan mereka kan kayak ya udah coba cari aja akademis di mana gue kayak nggak itu literally kayak making something out of nothing dan Ya, ini sulit gitu tapi kalau aku ngomong sama Wika tuh kayak ya gue paham sih Nes itu jauh lebih comforting dibandingin orang bilang kayak ya udah sih gitu doang kayak
ini menurutku bisa ditarik alegorinya tau gak kemana, Wik? Parenting. Wah. Iya kan? Literally itu kayak gue sebagai gue dan lo, walaupun lo udah nikah ya, tapi kan lo juga belum punya anak kan. So we're not, Hmm, both of us are not parents gitu. Kita nggak tahu hmm, apa-apa soal the pain of parenting gitu. Cuman betul. orang-orang yang parenting kan jauh lebih nyaman untuk consult with another parents yang Hmm, paham gitu. Misalnya anak bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, tapi nggak bisa kalau nggak sama lo yang bantuin nuntun bangun pagi, gosok gigi, kayak gitu loh. Nah, sementara kita para PhD student yang kayak terkena kayak begini-beginiannya juga sakitnya tuh itu to get a proper response to your keluh kesah tuh something gitu loh. Dan parents jauh lebih banyak daripada PhD student. Oke? It's different gitu. Jadi I do not have anything against parents. Please don't get me wrong. But in a way kita tuh kayak the misunderstanding, kayak lo bapaknya coy, lo ibunya coy, harusnya kan sabar, bla 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 kayak ekspektasi yang ditaruh ke orang tua kita, paham gak sih Wik? Kayak lo harus sabar, lo harus paling tahu anak lo tuh anak kecil belum tahu apa-apa, bla 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 bla, lo harus A, harus B, harus C, harus D. Tapi orang tua kita juga cuma manusia coy, kayak gitu kan. Itu menurutku ini serupa tapi tak sama, in a way kayak mahasiswa PhD adalah kayak lo kan harusnya pintar, you're the smartest person in this room, kayak take all of the smartest people in the room and put them with even smarter people, terus lo kayak, dan that's what you get kalau misalnya soal kenapa PhD student tuh kena banget sama Duck syndrome dan mereka nggak bisa reach out, dan imposter syndrome juga. Itu tuh kenapanya tuh karena kayak gitu. Karena lack of understanding dari community ini gitu loh. Kalau misalnya parents, aku rasa sih dia tidak dimengertinya bukan karena lack of understanding to the community, tapi ada something else altogether menurutku ya, yang aku hmm. tidak bisa sentuh karena aku bukan parent, kayak partner saja tidak punya kayak gitu kan. Jadi ya I cannot say it, but for us PhD students, aku dan Wika kayaknya sama-sama berpikir kalau ada lack of understanding nih di sini gitu, sehingga kita merasa perlu diomongin nggak sih kayak gini gitu. Terus juga sebenarnya kalau misalkan mau dibilang, misalnya ya kayak, oke, then how are we supposed to understand you gitu misalnya kan. Nah sebenarnya sama seperti konteks-konteks lain yang kita berusaha empatik sama orang itu, tapi kita tahu Hmm, kita nggak akan bisa sampai level of understanding yang sama kayak mereka. Kayak istilahnya kayak kamu nggak harus menjadi PhD untuk bisa to be comfort to me gitu. Contoh ya, case in yoi. point adalah suamiku. Dia emang nggak PhD, tapi dia S2, dan waktu S2 juga, kan S2 udah mulai disuruh publikasi dan segala macam kan, dan dia udah harus research juga. Jadi, to some degree dia bisa ngerti. Dan it comforts me the way that he tries to understand me through whatever resource that he has. Tapi Hmm, ada dua halnya. Yang pertama dia nggak undermining, yang kedua dia tries to understand dan acknowledge that he doesn't understand that much gitu. hmm, Nah, aku nggak bisa bilang bahwa proper response-nya seperti apa, tapi menurut aku yang penting tuh dua ini. Jangan undermine problem dari orang siapapun sih sebenarnya, nggak mesti PhD doang. Terus juga betul. apa namanya, acknowledge that you don't know, dan lo bisa kayak ya acknowledge that you don't know dan baru ngomong sesuatu. Kayak misalkan gue nggak tahu tapi gue punya pengalaman ini, dan kemarin sih dari pengalaman gue yang ini gue tahu betul nggak enak, misalkan kayak gitu. Atau kalau misalkan bener-bener gak bisa kepikiran apapun lagi, don't at all, kayak uh, gue nggak ngerti, gue sama sekali nggak understand ini, this is new to me, but gue bisa jadi tempat sampah lo gitu loh, gitu Temen gue bisa juga ada bisa tuh seperti kayak balik lagi, Wika punya suaminya, aku punya temanku. Kayak kalau temen gue sih, dia kayak temen gue ini literally punya spektrum hidup yang beda sama gue gitu loh. Dia
literally her dream is to marry young and have kids, have children, which is a very valid dream yang jauh banget dari gue gitu kan. Tapi kalau misalnya gue lagi ada nih momen kemarin gue bilang kayak gue capek banget deh kayak gue lagi diuji kan beberapa minggu ini gue bilang kayak gue capek banget deh hidup gue bilang kayak gitu kayak kadang tuh mau udahan aja dulu gitu. Terus kayak kita sebagai Gen Z di sini tidak glorify yang begitu-begituan, oke? Tapi it happens, so might as well tell it, ya nggak? Kayak udah di villain era, suka gue mau ngomong apa buat my shit mental health, kayak gitu. Nah, jadi kayak gue ngomong gitu, gue capek banget, mau udahan, bla 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 bla. Terus teman gue nanyanya kayak gini, lo capek yang kemarin kayak oke jadi aku spiral to something ini ada triggernya ya. Jadi lo capek karena trigger ini atau lo capek PhD? Dia bilang gitu. Terus gue bilang kayak ini nggak bisa dipisahin karena ini triggernya terjadi di within my PhD kan. Which kayak karena gue trigger something ini, gue jadi sulit untuk mengerjakan PhD-nya gitu. Cuman habis itu kayak dia cuma bilang gini, coba dicari tahu dulu. Karena lo capek PhD sama lo capek atas hal yang lain dan kemudian membebani PhD lo, itu two different thing. Karena lo single gitu. Karena sebenarnya berarti skaprinya ada, paham gak sih, Wik? Jadi kalau kata temen gue tuh, jadi sebenarnya skapri hidup gue tuh ada, yaitu PhD-nya dulu nomor satu gitu. Dan apapun Skapra yang itu skala terjadi, priority BTW. ya skala priority. Kayak Jadi apapun yang terjadi di hidup gue yang di bawah-bawahnya yang kemudian mengaffect apapun yang PhD ini, itu tuh akan menjadi big deal banget buat hidup gue gitu. Bukan karena somethingnya ini, tapi lebih ke arah karena because it affects the PhD PhD. gitu. Tapi in a way kalau misalnya gue ngobrol dengerin supervisor gue ngomong ya, kayak that's not a good thing. Because PhD is not like the entirety and then my life. Ini PhD dan my life. Tapi harusnya ini my life, ini PhD gitu kok. Tapi sulit Iya, iya, iya. banget gitu. Dan itulah kenapa buat gue mungkin ya, ini gini gara-gara jadi ngobrol sama drama romance juga gue jadi good kayak new insight gitu. New insight Enlightenment, unlock. enlightenment. Anjir, kayak mungkin itulah kenapa buat gue imposter syndrome, dark syndrome ini tuh ngenaknya sampai segitunya. Kayak drama lama, I'm not kidding, gue beneran sakit-sakitan asma. Kayak nih kalau punggung udah mulai sakit-sakit lucu, itu bukan karena aku pegel-pegel, tapi karena aku stres. Ini udah pernah ke dokter, kata dokternya alergi, Bayi Nasya ini alergi stres. Terus gue kayak, saya umur 20-an, Psikosomatis. dok. Iya kayak umur 20-an, hidup saya penelitian, gimana nggak stres? Gue selalu stres. Kayak gitu. BTW, Baswe ini teman-teman kayak drama raman, if you are a PhD spouse, if you are a PhD parent adalah parent of somebody who is doing a PhD ya. Ya, please, jangan langsung kayak kurang doa, kurang sholat, kurang mendekatkan diri kepada Yesus, gitu, kurang, ya harusnya curhat sama Tuhan. Don't do that, kayak, don't do that. I mean kayak aku ngerti bahwa your intention was nice. You want to assure us, you want to comfort us with something that you know. Uh, it's just that we are not forgetting those. Kayak kita nggak lupa untuk melakukan semua hal itu. Cuma bahkan kadang pun Tuhan kan menjawab doa uh, Tuhan menjawab doa dari makhluknya itu bisa dengan kebaikan orang lain, kebaikan Hmm, orang-orang gitu. Jadi bisa jadi mungkin kami ini cuma belum ketemu orang baik yang bisa membersamai masalah ini sehingga bisa lebih ease masalah kita atau kayak belum ketemu nih revelationnya untuk ngebuat oh oke atau kayak belum ketemu revelation untuk strong enough untuk ngehadepin ini sendiri gitu atau untuk kayak bisa nerima ya, gitu kayak atau nggak sih yang emot laptop nangis laptop gitu kayak ya, I ya, want ya, to ya, 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 I ya, want ya. to cry and break down but not today because I have a deadline gitu kayak gitu misalnya jadi
eh, itu sering banget kejadian dan seringnya tuh malah kebalikannya, jadi nangis 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 dulu laptop baru nangis 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 lagi, jadi kayak ada momen dimana nangis nangisnya yang prominent, kemudian Hmm. kayak ketika udah capek nangis udah kayak aku nggak bisa terus-terusan di titik ini, baru akhirnya bisa dapet tenaga untuk mengerjakannya lagi, itu akan ada gitu. Tapi in Hahaha. this point of time, kenapa omongan seperti itu justru akan jadi berbalik dan destruktif, karena at most times biasanya orang yang kayak gitu, termasuk aku misalnya, kalau lagi kayak gitu pengennya didengerin aja gitu, didengerin dan ada dan ditemenin gitu, itu aja. Jadi nggak necessarily butuh suggestion, let alone suggestion yang sifatnya spiritual gitu. Edisi Ramadan. Nabi Muhammad Kultum, Shallallahu kultum. Alaihi Wasallam aja pernah merasa dalam tanda kutip galau, merasa tidak merasa ketika ada masalah dan akhirnya curhat ke istrinya gitu. Jadi kayak eh, Itu manusiawi apa banget namanya? gitu loh. Itu manusiawi. Kayak manusiawi banget. Nggak cuma untuk kita para PhD students atau akademia in general, Hmm. tapi juga untuk semua lini kehidupan juga. Kayak, like I said, parents, bahkan they're not, parenting is not a job. Sorry ya, tapi it's not. Hmm. Kayak it's a choice gitu kan. But Parenting then itu it's also, responsibility. ya parenting is responsibility. And it's also kalau mau spiritual, the longest ibadah of your life gitu. And even after your death, itu masih ada ininya kan, doa anak soleh dan soleha, ya kan? Masih ada meritsnya kayak, nih kan aku sama Wika juga, we know plenty kok of spiritual gitu. BTW aku juga Islam, jadi kayak, aku juga Islam, jadi kayak I know my stuff gitu kan. But in the end tuh, menurutku kayak conclusionnya dari ini semua adalah kenapa sih kita why is it that PhD has so many syndromes gitu. Ini kita baru ngomong yang dua yang prominent aja ya, which is kayak imposter dan doc. Cuman di bawahnya tuh masih ada lagi kayak yang beneran mental health aja juga ada. Jadi kayak Ya, nah tenang, kita nggak akan bahas itu. kita nggak akan bahas itu because that Kita sudah kita bukan gitu. bidangnya, itu pertama. Yang kedua takut guys ngomongin tentang Ya kayak depression, anxiety dan burnout kayak no. ya You guys itu know it, dan itu that you probably the as much as you know is as much as we know also. ya kayak nggak it's a bit creepy tapi kayak simply sih kenapa kita kena itu semua kenapa sindromnya banyak banget karena PhD peeps ini tuh kita juga manusia gitu loh kayak punya rasa punya hati jangan katakan pisau belati but in serious note kenapa kayak karena kita juga cuma manusia dan kita PhD student has a certain pedestal yang agak aneh karena menurut orang awam kita tuh tinggi tapi menurut akademia kita di bawah gitu dan this dissonance antara how outsiders view us, how academians view us, how we view ourselves dari orang yang baru banget masuk PhD milestone ini itu tuh jadi kayak too much gitu loh kayak the dissonance is too much to handle tapi kita di expect untuk mempunyai enough composure enough of maturity sense and sensibility untuk navigate through it all dan tapi kita juga pengen bilang di sini kalau it's not just PhD tapi semua persimpangan hidup apapun misalnya quarter life crisis yang aku dan Wika juga sedang it's the age okay? Kayak memang lagi umurnya gitu. Terus atau teman-teman yang lagi mau pindah karir atau teman-teman yang melihat tren resesi kayaknya lebih enak safer kalau misalnya sekolah lagi. Itu kan lagi in banget tuh week. Kayak karena resesi job market susah mendingan lo invest ke diri lo aja dengan pendidikan. Itu tuh ada gerakannya banget gitu. So dalam titik-titik persimpangan hidup seperti ini tuh menjadi faktor yang memperburuk nih sindrom-sindrom ini gitu. That's one thing. Dan kayak gimana ya, ini penting banget guys untuk dibicarakan, sumpah. Kayak even despite di tengah my mental breakdown,
week. Mental breakdown saya udah seminggu gitu kan. I still think that it has to be talked about. Karena sumpah kalau nggak ada Wika, kalau nggak ada temenku, kalau nggak ada orang tuaku, kalau nggak ada many people who is kayak ya udahlah, kemarin di Instagramku aku baru aja mengeluarkan mental breakdown post gitu kan, kayak nih exposing myself nih, udah di tahap villain era aja gitu. Kayak aku baru curhat tentang kayak how hard it is PhD ini, dan this triggering thing yang kemudian affecting my entire PhD as a whole, dan gue sakit hati banget. Tapi dalam satu sisi masih 6 bulan, Nes, ngerti gak sih? Malu, malu, sumpah. Kayak malu drama Raman untuk mengakui kalau baru 6 bulan aku udah ada problem kayak gini, gitu. Kayak ya udah, karena makin kita bicarakan, makin kita normalisasi, terutama di podcast ini ya, yang emang kita bikin sebagai sharing belak-belakan kayak akademia is not Ya, we make it sunshine more and for us rainbows. sebenarnya. Iya, kayak aku tuh kadang suka frustasi banget kalau ngelihat kayak konten-konten akademia yang benar-benar jam 7 pagi hingga jam 12 malam. Terus gue nanya, lu mental breakdown-nya kapan? Mental breakdown-nya kapan? Jadi sambil naik bis, kayak lo mental breakdown di situ. Tapi lo kemudian dark syndrome dengan kayak feeling konten gitu. Tapi lo nulisnya cuma naik bis, padahal di dalamnya lo mental breakdown anjir. I mean, we want to talk about it. Kayak kita emang udah banyak banget. We kind are not influencers ya, in any sort of capacity. Tapi kayak if we can make, kayak kalau wadah ini bisa reach kalian yang akan bisa membicarakan, menormalisasikan. Mungkin kalau nanti ada orang yang di hidup kalian lagi yang PhD dan kayak struggling, dan kalian bisa kayak, oh iya sih waktu itu gue juga pernah dengar tuh di PhD drama gitu, which is kayak that will be the biggest thing in our heart. Kayak that means this podcast did something kayak gitu. For the end, kayak kalau mau baca-baca lagi, kayak mengetahui lebih banyak lagi tentang mau kayak our PhD journey yang masih panjang banget ini, kayak atau mau sharing your own PhD life or your experience as a PhD spouse, mungkin nanti kita akan dengar nih orang-orang yang kayak, Vika, aku suamiku PhD and dia nggak pernah pulang, dia di lab sampai mati kayak gitu. Itu ada juga loh, kayak itu juga ada. Kayak jadi ya, reach us at au.nl_phdrama, or if you are a bit more personal, you want to talk to us directly, bisa sama aku di @irnasyahch atau sama Wika di @wika, @WKMF. ya, @wikmf. Okay, see you later. Thank you for tuning in. See you in another 2 weeks. Bye bye, drama romance. Bye. Oke. Oke, mulu dari tadi anjing, udah 1,5 jam.